Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menerima keselamatan dari Tuhan. Untuk itu layaklah kita berlaku setia dengan hidup bersyukur kepada Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersyukur, bersekutu kepada Tuhan dalam ibadah keluarga setiap hari Rabu. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Kita angkat pujian dengan bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu seperti namamu ya Allah. Demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita membuka Alkitab kita masing-masing dan membaca epistel pendahulu khotbah pada ibadah keluarga malam hari ini yang diambil dari Ibrani pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau iman yang dikatakan dengan perkataan oleh mereka yang berkata berlaku, dan setiap pelanggaran yang tidak taat mendapat balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan,
dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah menurunkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang diberikannya untuk kehendak-Nya. Demikianlah pembacaan firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami, Allah pengasih, Engkau Tuhan senantiasa memberkati kami. Engkau senantiasa Tuhan memberikan perlindungan dan segala apa yang kami butuhkan. Saat ini Tuhan, patutlah kami bersyukur di hadapan oleh semua kemurahan yang telah kami terima hingga pada saat ini Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, saat ini juga kami memohon kepadamu di dalam ibadah keluarga. Tuhanlah yang senantiasa menerangi hati pikiran kami pada saat kami mau mendengar firman-Mu, agar kami memahami segala jalan-Mu dalam hidup kami, dan kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati pikiran kami, agar kami mengerti dan memahami firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi nats renungan buat kita pada ibadah kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing saat ini, yang tertulis di dalam kitab Ester pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Marilah kita dengarkan dengan seksama. Demikian firman Tuhan.
Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu, lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk mengantar makanan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, topik pertanyaan kita pada pertanyaan ibadah keluarga saat ini yaitu keselamatan di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam hidup kita mungkin kita pernah mengalami suatu tekanan yang bisa mengancam kehidupan kita. Atau mungkin kita pernah melihat orang lain yang mengalami tekanan dan mengancam kehidupannya. Tentu situasi yang demikian sangatlah menyesakkan hati kita. Dan di situasi yang demikian sudah pasti kita merasa tidak nyaman dan mencoba mencari penyelesaian dari setiap yang terjadi, bahkan mencari pertolongan. Dari mana? Apalagi yang sedang mengancam nyawa, mengancam jiwa kita. Ini merupakan suatu situasi yang sangat menekan atau mencekam. Hal itu dialami oleh orang Israel pada saat itu, yaitu orang Yahudi. Pada saat pemerintahan Ahasuerus, begitu banyak orang yang membenci orang Yahudi. Mereka menginginkan
agar orang Yahudi dimusnahkan. Hal ini terjadi sesungguhnya karena ada seseorang yang merasa terusik saat itu di dalam pemerintahan Ahasweros. Pemangku jabatan saat itu yaitu Haman. Dia sangat-sangat membenci orang Yahudi. Dan sebagai pemangku jabatan, dia menginginkan agar setiap orang yang bertemu dengan dia harus sujud. Harus sujud menyembah. Itulah yang diinginkan oleh Haman. Namun suatu ketika dia bertemu dengan Mordekhai. Mordekhai tidak mau sembah sujud kepada Haman. Dan di sanalah merupakan amarah Haman yang luar biasa. Dan dia tidak mau secara langsung untuk membunuh Mordekhai, tetapi dia melampiaskan amarahnya itu dengan merencanakan agar semua orang Yahudi dimusnahkan. Inilah rencana busuk daripada Haman. Artinya orang-orang Yahudi pada saat itu merasa tertekan. Dan berita ini didengar oleh Mordekhai dan disampaikannya kepada Ester sebagai ratu pada saat itu, di mana Mordekhai adalah paman daripada Ester. Dia menyampaikan rencana busuk daripada Haman tersebut, sehingga Ester memohon dukungan doa, dukungan daripada orang-orang Yahudi pada saat itu agar mereka berpuasa, agar ketika Ester menghadap raja dan memohon permintaannya dikabulkan. Inilah yang terjadi pada saat itu. Dan ketika Ester datang kepada Raja Ahasweros, karena Ahasweros sangat mencintai Ratu Ester, sehingga segala permintaannya dikabulkan. Dan semua rencana busuk daripada Haman disampaikannya. Dan yang luar biasanya, rencana untuk menggantungkan Mordekhai pada tiang itu bukan menjadi untuk Mordekhai, tetapi untuk Haman. Itu yang kita baca di pasal-pasal sebelum pasal 9 ini. Dan berita tentang itu menjadi tersebar, sehingga semakin banyak orang yang memusuhi orang Yahudi pada saat itu. Sekalipun Haman sudah mati, tetapi masih banyak kroni-kroninya. Lalu kita melihat campur tangan Tuhan yang terjadi dalam sejarah bangsa Yahudi, bangsa Israel, orang Yahudi pada saat itu, di mana rencana pembantaian, pemusnahan bangsa itu yang direncanakan orang-orang yang membenci umat Tuhan pada saat itu tidaklah terjadi. Malah berputar 180 derajat. Rencana pembantaian itu,
rencana pembunuhan orang-orang Yahudi itu tidak terjadi. Karena Tuhan di sana bekerja di dalam kehidupan Ester, bekerja di dalam kehidupan Mordekhai. Rencana jahat itu berubah menjadi suatu keadaan yang menggembirakan. Justru di hari yang telah ditetapkan untuk menghabisi bangsa Yahudi, bangsa Israel, orang Yahudi itu, justru di sanalah menjadi kemenangan daripada orang Yahudi. Inilah yang kita dengar tadi pada nats ini, di mana mereka merayakan kemenangan yang mereka peroleh. Mereka bersuka cita karena mereka terhindar dari pembunuhan itu. Kalau sekilas kita tadi mendengar bahwa orang Israel membunuh 375 orang, wah begitu banyak, 300 dan 75.000 orang, begitu banyak. Kita bilang mungkin orang Yahudi yang sadis, tetapi semakin kita teliti, sesungguhnya mereka membunuh itu bukan karena balas dendam, tetapi mereka mempertahankan nyawa mereka. Hal itu terbukti mereka tidak mengambil barang-barang rampasan. Mereka tidak mengambil itu. Mereka hanya mempertahankan nyawa mereka dari pembenci-pembenci mereka. Itu yang mereka lakukan. Mereka tidak mengambil yang tidak menjadi bagian. Dan di sana kita lihat kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan di sana bekerja, di mana hari yang sesungguhnya menjadi hari ratapan bagi bangsa Israel, orang Yahudi itu, justru menjadi hari sukacita, hari perjamuan, hari kemenangan. Luar biasa bukan? Karena Tuhan yang bertindak. Kita sering mendengar apa yang dikatakan dalam kitab Pemazmur pasal yang ke-37 ayat ke-5. Serahkanlah seluruhnya kepada Tuhan hidupmu, maka Dia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Ini yang dapat kita lihat dalam sejarah orang Yahudi, umat Allah, umat yang telah dipilih oleh Tuhan. Tuhan tidak membiarkan mereka secara sendiri saja untuk melawan setiap musuhnya, tetapi Tuhan menolong mereka. Keselamatan sesungguhnya ada di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, inilah yang menjadi suatu kekuatan bagi kita. Ketika mungkin kita mengalami tekanan, difitnah, dicaci dan yang lain, bahkan nyawa kita diingini oleh orang-orang, ketika kita bersama dengan Tuhan, segala rencana-rencana jahat oleh si iblis akan dikalahkan oleh Tuhan. Karena Allah kita adalah kubu pertahanan kita. Segala rencana-rencana busuk si iblis akan dikalahkan ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ini yang pertama yang mau kita lihat.
keselamatan datang dari Tuhan. Yang kedua, saudara yang terkasih, kita melihat peranan daripada Ester dan Mordekhai ketika mereka diberikan suatu kedudukan. Mereka tidak menjadi lupa terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi justru jabatan mereka, kedudukan mereka pakai untuk menyelamatkan bangsanya. Ini yang menjadi teladan yang luar biasa. Dipakai segala keberadaan mereka pakai untuk menyelamatkan bangsanya. Kita tahu itu bukan perjuangan yang gampang, tetapi itu adalah pertarungan nyawa. Mordekhai dan Ester sungguh-sungguh berjuang untuk bangsanya. Sungguh-sungguh memberikan hidupnya untuk bangsanya, agar bangsa itu selamat. Ini yang mau Tuhan katakan kepada kita. Sesungguhnya hidup kita berarti ketika kita berguna bagi orang lain. Apapun kedudukan kita, apapun posisi kita saat ini, mari kita pakai juga agar itu berguna bagi orang lain. Ester tidak mengambil posisi aman. Ester tidak mengambil dia senang sendiri, tetapi pergumulan bangsanya menjadi pergumulannya. Inilah teladan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Hidup yang berarti adalah hidup yang berguna bagi hidup kita dan orang-orang lain. Hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Untuk itu, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, marilah kita tetap ingat, di dalam segala kondisi apapun, bahkan dalam kondisi tekanan yang luar biasa sekalipun, mari kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena sesungguhnya keselamatan datang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Kami telah mendengar tentang sejarah daripada bangsa umat yang telah Engkau pilih Tuhan sebagai milik kepunyaan. Di mana ada orang-orang yang menginginkan agar umat-Mu musnah dari muka bumi ini. Kebencian yang begitu sangat mendalam. Tuhan, saat ini kami mendengar bahwa Engkau tidak membiarkan umat-Mu berperang sendiri melawan semua musuh-musuhnya, tetapi Tuhan berada bersama dengan mereka. Segala rencana-rencana dan tipu daya si iblis Tuhan patahkan dan Tuhan kalahkan, sehingga umat-Mu mendapat kemenangan yang daripada-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu saat ini mengingatkan kami akan perjalanan hidup kami yang silih berganti. Terkadang kami mengalami tekanan, ataupun mungkin kami mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Saat ini Tuhan ingatkan kami, sesungguhnya kami tidak sendiri. Tuhan akan menjagai kami, Tuhan akan melindungi kami, dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kami jika kami setia dan taat kepada-Mu dan mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini, agar kami sungguh-sungguh menjadi hamba-hamba yang setia dalam hidup kami, hamba-hamba yang tetap percaya dan mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bernyanyi.
kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu, menyerahkan seluruh hidup kami. Tuhan, kami mau menyerahkan ke hadapan kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkatilah semua keluarga kami, berikan kami damai sejahtera. Jika kami bergumul dalam kehidupan keluarga, Tuhanlah yang memampukan, menguatkan masing-masing. Keluarga pribadi lepas pribadi, kami memohon ke hadapan-Mu Tuhan, biarlah setiap suami istri tetap hidup berdamai, tetap hidup saling mengasihi, sebagaimana Tuhan telah mempersatukan. Tuhan, jangan biarkan kasih di tengah-tengah keluarga menjadi pudar oleh karena banyaknya pergumulan. Tapi biarlah Tuhan memakai setiap apa yang terjadi, memperekat setiap ikatan kasih. Kuatkan ayah, ibu di tengah-tengah keluarga menjadi teladan bagi anak-anaknya. Biarlah anak-anak juga tetap memiliki rasa hormat, cinta kepada orang tuanya. Kami serahkan seluruh anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terhadap masa depan mereka, kami percaya bersama dengan Tuhan, anak-anak kami akan meraih masa depan yang cerah, dan mereka akan mampu menghadapi situasi-situasi, masalah-masalah, rintangan di depan mereka ketika Tuhan bersama dengan mereka. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami mau membawakan ke hadapan setiap umat-Mu yang mempercayai Engkau sebagai Juru Selamat, pemberi kehidupan dan jalan yang benar, yang menghadapi tekanan-tekanan karena Injil, bahkan bertarung nyawa hanya karena mengikut Engkau. Biarlah firman-Mu yang senantiasa menguatkan mereka tetap setia kepada Tuhan, dan imannya tidak akan menjadi kendor. Tuhan, biarlah setiap umat-Mu menjadi orang-orang yang setia, karena kami tahu hidup bersama dengan Tuhan kami akan pikul salib. Namun ketika kami tetap taat kepadamu, Engkau akan memberikan mahkota kepada orang yang setia. Kuatkan Tuhan iman para umat-Mu Tuhan, agar tetap mempercayai Engkaulah keselamatan kami sesungguhnya. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa kepada-Mu, kepada pemerintah kami. Berkati mereka Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka mampu memimpin bangsa kami ini dengan hikmat yang daripada-Mu, sehingga tercipta keamanan di tengah-tengah bangsa dan negara kami dan di daerah kami ini. Kami juga mau berdoa Tuhan, khusus di daerah Tanjung Jabung ini,
Berkatilah segala rencana daripada pemerintah, agar tetap semua boleh berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat Kuala Tungkal ini. Tuhan, kami mau berdoa kepada anggota jemaat yang saat ini sedang sakit, yang berbaring di rumah sakit ataupun di rumah. Biarlah kuat tangan Tuhan yang menaungi mereka, sehingga mereka untuk hari-hari yang akan datang dapat sembuh dari sakit penyakit mereka. Mereka tetap berpengharapan bahwa Tuhan adalah tabib dari segala tabib, yang dapat menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka, dan tetap percaya bahwa Engkau akan memberkati mereka dengan segala upaya pengobatan yang sedang dijalani saat ini. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh jiwa raga kami ke dalam tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita semuanya. Amin. Amin.
semua, Horas.